Nolnya berapa? 9. Depannya apa? Nggak tahu. Nol Itu semua. kan sadis ya. Kadang-kadang betul ketika menyampaikan kepada mereka itu bukan dalil yang salah. Kadang-kadang tadi karena ketika kita ngambil dalil yang salah, cara penyampaian kita tidak syarih tadi, betul ya? Dalilnya sahih ya kan, tapi kadang-kadang dalam menyampaikan Tidak kita tepat. tidak sore, kadang-kadang begitu, Iya, makanya tidak. ya tepat. Bukannya Tepat. kita tuh bukan tidak punya dasar untuk menyampaikan sesuatu, kadang-kadang caranya yang kita tuh agak susah karena kan ada tiga yang kita hadapi, ada tiga tembok. Yang pertama tembok akal ya, karena akal mereka kan mohon maaf kan sudah dinonaktifkan itu. Kalau pak kedua tembok dalil ya kan, dalil udah mereka kubur itu, dalilnya udah mereka kubur dalam-dalam. Yang ketiga dia pakai tembok hatinya itu tertutup, itu kadang-kadang ngabatkan katakan di situ ya bang Abu ya. Coba kita mau masuk Bang, yang mana? mereka unlock itu permanen apa temporer? Nah itu Ya, akal yang di unlock itu permanen apa temporer? Kalau temporer ya alhamdulillah selamat. Tapi kalau sudah permanen repot. Ada orang mati, mereka joget depan orang mati sambil, waduh, kenapa nggak ngajak dia aja di situ bangun itu satu ikat pakai inilah kayak orang jual ikan itu kan dipanggul, bawalah joget-joget. Tapi itulah. Dasar kemakan bebong. Bang Kucang, termasuk Junet ini yang botol ya, Bang Kucang. Botol bukan hanya botol sedikit, botol akut dia, botol banget. Dia, ya Allah, Bang Junet, masa dibilang botol akut Bang Junet? Emang iya Bang Junet? Kalian masih tersesat kah sampai saat ini, Kucang? Botol banget tersesat Junet dia itu, coba. yang mengaku Yesus datang sebagai Tuhan. Siapa yang mengatakan Yesus datang sebagai manusia? Dia yang benar. Yang mengatakan Yesus datang sebagai Tuhan, dia antikris, dia penyesat. Itu di dalam Bible, Bang Junet. Kalau Yesus mengatakan, kalau tidak ayat Yohanes 1 ayat 7 itu, Yesus datang sebagai manusia. Nah, arti kata sebagai berarti dia sebelumnya apa? Dia adalah Allah. Makanya dia datang sebagai manusia. Kalian yang nggak percaya berarti kalian Sabar. Di data bilangan 4 nomor 15-16 Yesus berkata, jangan menyebutkan Tuhan dengan Bang, sabar itu dulu, Bang. mau Assalamualaikum. itu mau Waalaikumsalam. Lanjut. Itu maunya Lanjut Junaidi. guru dah. Tuhan datang jadi manusia itu maumu karena kau penganut ajaran pagan. Iya, Itu benar. maumu. Izin Bang Juma, Apa benarkan Bang bukti Juma? bahwa Yesus itu tadinya bukan Tuhan? Kamu baca Yohanes 8:42. Itu bukti. Yesus tadi bukan Tuhan. Jadi manusia. Maksudnya pernyataan Tuhan itu sudah menjadi manusia sebagai bukti bahwa Tuhan ketika berfirman tidak pernah gagal. Tuhan berfirman, Gabriel, kadia, kau ke bumi untuk apa paman? Sampaikan kepada seorang manusia bernama Maria. Terus, aku Tuhannya, ya, mau dia hamil dan melahirkan hambaku bernama Yesus. Turun sekarang juga. Siap komandan. Turunlah dia Gabriel. Sampaikan ke Maria. Cak Ayu, ya, bapakmu mau kau hamil dan melahirkan ciptaan tanpa ayah. Oh, kok bisa? Bisa, dia yang mau kok. Apa yang terjadi? Yesaya 55:11, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Apa yang aku inginkan, apa yang aku firmankan keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Harus terjadi sesuai dengan apa yang aku mau. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Aku hanya memberi perintah, maka semuanya ada. Aku hanya memberi tugas, maka semuanya jadi. Tapi kalau orang Kristen yang mengkonsumsi pernyataan Yesus ini pasti jadi Tuhan. Kenapa? Karena Kristen memang udah dicetak oleh sibilisis untuk membantu iblis agar menyesatkan anak keturunan Adam, membuat
saingan terhadap pencipta langit dan bumi bernama Kristus. Begitu saudara Junaidi. Jadi jangan ngibul, ini bukan gereja. Lanjut. Kabur dia tuh Gurunda, dia mau kabur. Katanya dia mau turun. Kebiasaan. Ya, susu botol. Selamat pagi ya Bang. Kita diskusikan yang lain dulu. Saya masih sibuk ya. Saya mau turun aja dulu. Terima kasih Oke, Bang oke. Bima yang terbaik. Ya silakan kamu rehat. Lagi Tuhan Yesus memberkati. Nenekmu kiper sudah sana. Terima kasih Susu Bang botol. Junaid. Susu botol. Selamat pagi Bang. Ya, selamat pagi juga. Kristen kah? Silakan Gurunda. Nama Islam, Islam. Kita meja. Mati. Islam rumah abang kita. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Nggak ada, cu. Ingin menyimak aja, mendengar. Oh, kalau mau nyimak dibawa aja ya Bang, kita sediakan untuk Kristen-Kristen. Oke. Kita Bang ya, saya izinkan turun dulu Bang ya. Assalamualaikum. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali Gurunda mau melanjutkan narasi. Kita tunggu Oten dulu kalau ada. Silakan. Milo. Milo, Ya. Oten kah? Oh, apa itu Oten? Waduh, mati meja. Orang Kristen. Udah 2026 nggak tahu apa itu Oten. Oten orang Kristen bang. Orang Kristen. Siap. Aku dari agama langit. Bisa Samawi berbahasa semut, bisa berbahasa cacing, bisa bahasa burung. Mati meja. Kristen berarti bang. Enggak ya, bercanda ya. Lanjut. Kristen Yang itu jujur di lah, Bang. Markus 16 itu. Orang Aku Kristen bisa muridnya Kak berbahasa asing. Seripa. Oh, Aku Muslim muridnya Kak berarti. Seripa. Dia Kristen Oke, oke. Titanium Bang Juma, Kristen Titanium dia itu muridnya Nabi Luga gitu. Oh gitu. Lanjut. Ya udah lanjut. Aku mau kerja dulu. Lanjut. Oke, sorry ya. Maaf. Oke. Mati meja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kita sedikit mengurai tentang penggenapan Taurat yang dimaksud Yesus di dalam ajarannya sebagai dosen kepada mahasiswa beliau yang ada di Yerusalem di abad pertama ketika beliau membawa misi penginjilan. Di dalam Al-Quranul Karim diterangkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubasyiran bi rasul yatim min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Yesus dalam agama Kristen itu nongol setelah Nabi Isa mengajarkan hikmat Taurat dan Injil kepada kaumnya Bani Israel. Nah, di abad sekarang kita bertemu dengan pengikut pengajaran Nabi Isa yang sudah disadur ke dalam bahasa Yunani melalui penelitian-penelitian yang disusun kembali oleh orang-orang yang tidak dikenal oleh Nabi Isa alaihissalam dan juga yang tidak dikenali oleh Yesus itu sendiri. Di tahun ini, tepatnya di tahun 2026, saatnya kita penikmat dialog lintas agama memutar haluan dalam cakrawala berpikir kita bahwa setiap hari kita mendengarkan penggenapan dari Taurat oleh orang Kristen
itu Yesus sebagai kambing hitam di sana untuk didudukkan sebagai tumbal atau korban penyaliban untuk menggenapi hukum Taurat agar mereka bebas melakukan apa yang menjadi larangan di dalam kitab Taurat itu sendiri. Padahal sejatinya sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita ketika di tempat yang berbeda, yaitu di dalam kitabnya orang Kristen, Yesus menarasikan bahwasanya jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar, tidak lebih sempurna daripada hidup keberagamaan orang Farisi dan juga ahli Taurat, maka katanya engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Ini poin. Nah, sekarang kita ingin menyisipkan ajaran Kristen masuk ke situ, bahwa hidup keagamaan itu harus jadi Kristen. Kalau itu pandangan Kristen, hidup yang lebih sempurna, hidup yang lebih baik, hidup yang lebih benar, jalan kebenaran yang tepat untuk dianut keturunan Adam setelah Yesus itu adalah Kristen. Coba kita masukkan ke sana. Adakah ruang yang kita bisa nikmati sebagai penikmat debat lintas agama, di mana kita sebagai generasi Islam, umat Islam, itu bisa mendapatkan satu kesinambungan antara pengajaran Yesus yang mengatakan lebih baik ajaran itu harus wajib mutlak daripada ahli Taurat, yaitu Kristen. Dari aspek mana kira-kira? Dari kisi-kisi mana? Sudut pandang mana yang kita bisa lihat bahwa ajaran atau apa yang dianut ahli Taurat dan orang Farisi itu enggak kalah bagus, itu enggak kalah benar daripada ajaran Kristen hari ini. Saya sendiri tidak pernah menemukan itu. Maka solusi yang terbaik, agama yang sempurna daripada ahli Taurat yang hanya untuk kaum tertentu, yaitu ajaran Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Maka kesinambungan daripada ajaran para nabi loncat harus ke Islam, nggak bisa tidak. Ke Hindu nggak mungkin, ke Buddha nggak mungkin, Kristen apalagi. Maka syarat ada dua, kata Yesus dalam Matius 5. Hidup yang kekal bisa diperoleh pertama jika kamu beragama. Kristen, konon ceritanya mereka mengatakan Kristen bukan agama, gugur. Yang kedua, keharusan beragama menghantarkan kita mutlak wajib memiliki agama yang lebih kompleks, lebih sempurna, lebih baik dari seluruh ajaran yang ada pada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan itu hanya ada ditemukan di Islam. Alhamdulillah. Dari segi aspek pengajaran tentang tauhid, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had, itu penggenapannya, penyempurnaannya di Islam. Kemudian metode syariah atau muamalah atau hal ibadah, pekerjaan-pekerjaan jasmaniyah. Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3, orang-orang Farisi ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah, turutilah, dan lakukanlah segala apa yang diperintahkan kepadamu. Tapi jangan kau mengikuti pekerjaan mereka, sebab mereka mengajarkan Taurat
lisan mereka selalu mengatakan Taurat, 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 tapi itu hanya di mulut, mereka tidak mempraktekkan. Bedanya dengan Kristen hari ini itu tak ada. Mereka hanya membawa Taurat, tapi perilaku rutinitas ritual keagamaannya jauh, bahkan berbanding terbalik dengan penganut Torah. Jadi syarat kedua harus lebih benar, itu nggak bisa. Jadi dua-duanya ini nggak ada di Kristen. Yang pertama harus beragama, Kristen bukan agama. Yang kedua, ajaran agama itu harus lebih benar, harus lebih sempurna daripada ahli Taurat. Kristen, tataran ajaran agamanya, dari unsur mana kita bisa mengatakan bahwa Kristen lebih baik daripada ajaran Yudaism? Tak ada. Yang tadinya satu Tuhan berubah menjadi 3 pribadi Tuhan. Yang tadinya bersunat perjanjian kekal berubah menjadi jangan bersunat. Yang tadinya hari Sabat kuduskan berubah menjadi hari Kiriaki, hari Dewa Matahari. Yang tadinya sinagoge Mikdas harus masuk ke sana harus basuh tangan, basuh kaki, basuh wajah, harus mandi tahir, mandi junub, dan harus melepaskan terompah, sendal atau alas kaki. Nah, ini di agama Kristen kita tidak dapati. Jadi agama yang lebih baik dari agama ahli Taurat itu tak lain dan tak bukan Islam. Dari seluruh aspek. Kalau dari ajaran Kristen tak ada satupun yang bisa kita jadikan sebagai sandaran untuk menilai bahwa ajaran itu lebih sempurna daripada ajaran ahli Taurat. Itu bagian Islam nggak kenal pertama. Al-Quran, gimana dong? Itu bagian Islam nggak pertama. kenal Al-Quran, gimana dong? Bagian kedua Ayo. adalah Ayo lo, ayo lo. bahwasanya ketika kita berbicara, ini kenapa ini? Kenapa saudara Saksang? Bisa diskusi kah? Diskusi kah? Kalau mau diskusi, dengan baik, ya, Bang. iya. Kalau mau diskusi dengan baik, saya hentikan ini. Mari kita diskusi. Saudara angkat tema, saya ikut. Silakan dinaikkan lagi, teman-teman. Yang penting diskusinya yang baik. Jangan seperti pendetamu tadi malam, disaksikan ribuan mata manusia memandang, tapi dia memalukan orang-orang Kristen. Iya, naik aja Silakan. lagi. Mana? Iya, Minta silakan lagi. naik. Siapa tadi? Jangan Assalamualaikum kesurupan. Ustaz Miftah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikum- wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Masya Allah. Ya, gimana Bang? Abang Islam Kristen Bang? Bang Kanteng Islam, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang mau disampaikan Bang? Dalam bulan puasa ini banyak yang mualaf ya Bang ya. Alhamdulillah, rencana kita Alhamdulillah. mungkin besok ada 3 keluarga lagi. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga berkahnya bagaimana. Amin. Amin. Kami izinkan turun dulu kalau nggak ada yang mau disampaikan ya Bang. Soalnya kursi-kursi ini untuk orang Kristen Oke, yang siap, mau siap. berdiskusi. Ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Gimana beliau mau daik? Oh gitu. Ya sudah. Iya malah DM saya, naiklah aja. Ada itu di bawah itu. DM saya itu takut penakut katanya. Naiklah gimana sih takut ah. DM di akun yang lab ini, dah usah lah kau DM saya ini lagi lab, dah bisa buka sini lo naik. Takut. Kamu yang penakut kok. Silakan Gurunda. Iya. Jadi teman-teman sekalian, itu pola A yang saya jelaskan tadi. Dan saya rasa teman-teman Kristen untuk tema itu tidak akan bisa sanggup membuktikan agama Kristen itu lebih baik dari ahli Taurat dari segi aspek bertuhan, kemudian syariat, pengajaran, pekerjaan-pekerjaan para nabi, apatah lagi konsep-konsep keselamatan setelah kematian. Nah, sekarang kita masuk dalam pengajaran Yesus. Apa yang dimaksud Yesus dengan dia datang sebagai penggenap? Nah, tentu ini adalah hal yang akan mengagetkan saudara-saudara kita Kristen, khususnya jemaat gereja maksud saya. Karena mereka tidak pernah diajarkan, bahkan cenderung
terkesan disembunyikan ajaran Yesus dalam hal penggenapan ini. Dalam hal penggenapan Taurat, ketika Yesus sendiri mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan Taurat atau kitab para nabi. Sesungguhnya aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Artinya, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan menggenapi. Menggenapi ini berasal dari akar kata genap. Genap itu artinya sempurna, bukan meruntuhkan, bukan merubuhkan, bukan membatalkan, menghancurkan, menghilangkan, melenyapkan, atau membuat kadaluarsa tidak berguna lagi atau tidak berfungsi lagi. Melainkan genap artinya menyempurnakan yang tadinya masih ganjil. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada saudara-saudara kita Kristen, khususnya para jemaat. Karena tentu pendeta atau pastor atau para penginjil atau penatua atau para gembala, lebih-lebih misionaris, tidak akan mungkin menyentuh materi ini. Itu nggak mungkin. Jadi yang pertama adalah penggenapan Yesus itu jelas terurai dan berkesinambungan, terjadi sinkronisasi antara pengajaran Torah dan pengajaran Yesus, satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan, saling mengait antara ajaran Nabi Musa, ajaran Yesus. Ini nggak bisa kemudian terpisahkan, karena Yesus datang menggenapi artinya melengkapi. Kapan hilang satu berarti tidak genap, ganjil, cacat dia. Yang dimaksud penggenapan itu adalah menyempurnakan, melengkapi, mengisi ruang yang kosong, sehingga genap seluruh aspek yang Musa ajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Jadi penggenapan. Kata Yesusnya gini, karena itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik tidak akan ditiadakan dari Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi Yesus menubuatkan tentang kehidupan secara tidak langsung sampai hari kiamat, bahwa sampai kiamat, sebelum hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, jatuh palu kiamat, segala sesuatu sudah terjadi, barulah Taurat itu dilenyapkan. Tapi kawan-kawan, sahabat-sahabat, oleh Kristen, yang dimaksud semuanya terjadi di sini adalah Yesus menyerahkan nyawa di atas tiang salib. Ini disambung-sambungkan ke Yohanes 19 nomor 30, karena di situ dikatakan semuanya telah selesai, maka Yesus menyerahkan nyawanya, maka matilah dia. Disambungkan ke sana, teman-teman. Jadi itu doktrin yang tidak ada hubungannya dengan penggenapan Taurat. Kita lanjut. Karena itu kata Yesus, siapa saja yang meniadakan salah satu perintah dari Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat terhina di dalam kerajaan langit. Nah, lagi-lagi dipelintir jadi kerajaan surga, dan terhina dirubah menjadi terendah, biar dianggap bahwa sejahat-jahatnya mereka masih ada ruang masuk surga biarpun tempat yang terendah. Padahal itu bukan surga, itu di langit, dan bukan terendah, melainkan terhina. Gak mungkin surga paling terendah pun gak mungkin terhina. Jadi orang yang mengajarkan meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, bukan hukum ya, menghilangkan ajaran Taurat meskipun yang terkecil, atau menghilangkan Taurat, atau menghilangkan aturan-aturan, ketetapan, hukum-hukum, perintah dan larangan
yang Nabi Musa terima dari Tuhan, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit, alias neraka. Nah, apakah Paulus, apakah Kristen, apakah gereja, apakah pendeta, apakah pastor, apakah orang-orang Kristen meniadakan hukum Taurat, ajaran Taurat meskipun yang paling terkecil? Jawabannya, hanya orang sedeng yang tidak mau mengatakan menghilangkan. Tempatnya kemana kata Yesus? Neraka. Tidak bisa dipungkiri itu. Selamat pagi, Cuma. Pagi. Selamat pagi, Kucang. Ya, Jadi, Pagi. menurut silakan Gurunda. menurut pemahaman saya, Suma, Tuhannya Nabi Musa itu adalah iblis. Ada Yesus berkata di Yohanes pasal 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Itu disaksikan oleh orang banyak, bukan 2 atau 3 orang. Orang banyak, ya, orang-orang Yahudi yang beragama Yudaisme. Yesus adalah seorang yang murtad dari Yudaisme, meninggalkan Taurat, melanggar Taurat. Dia dihukum mati karena pelanggarannya, karena dosanya kepada Yehova. Sedangkan Yehova itu bukan Bapa. Yehova itu bukan Bapa, dia adalah iblis yang bermain sebagai Tuhan. Nah, jadi Nabi Musa dan nabi-nabi lainnya itu diperdaya sampai dengan Maleaki. Maka Yesus datang ke dunia ini. Dunia itu adalah orang-orang Yahudi. Dia hanya diutus kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel saja, bukan kepada orang Kristen, bukan kepada orang Indonesia, bukan orang Arab, kepada bangsa Israel. Kenapa? Dia membawa keluar orang-orang yang percaya kepadanya daripada Taurat, keluar dari Taurat. Itu disebutnya domba yang tersesat dari Israel. Barang siapa percaya kepadaku akan kupasang kuk yang baru. Ya, Yesus tidak membawa hukum, tetapi membawa perintah, ajaran. Ya, kalau Paulus itu meneruskan ajaran Yesus, ya, bukan menentang ajaran Yesus, tapi menjelaskan. Dia bukan murid, dia ada salah juga, ya, karena dia itu bekas orang yang menganiaya pengikut-pengikut Kristus, ya. Jadi di dalam bisa Galatia disimpulkan yang, Bang Kripto? ya, disimpulkan ya. Iya. Galatia 4 ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka siapa? Yang takluk kepada hukum Taurat. Ya, terima kasih. Ya, yang takluk pada hukum Taurat ini siapa, Bang? Yang takluk kepada hukum Taurat adalah mereka orang-orang Yahudi. Ya. Bukan Kristen Dia kan? diutus, bukan Kristen. Nah, berarti Yesus menebus Yesus orang Yahudi ya? Ya, Yesus bukan penebus dosa orang Kristen, bukan juru selamat orang Kristen, ya. Dia menebus dosa-dosa murid-muridnya. Ketika ditangkap, Yesus mengatakan, lepaskanlah mereka. Murid-muridnya kemudian dilepas. Sebetulnya muridnya juga harus dihukum mati, sama dengan gurunya. Ya, Yesus itu menebus. Ya, bahkan Kayafas bilang, oke, saya setuju, lepaskanlah mereka. Kalau tidak, bangsa kita habis. Ya, itu. Jadi Yesus itu datang. Saudara Kripto ini dari sekte mana? Ya. Nah, kalau saya Ini mabok. ditanya, Gurunda mabok dia, Kripto. teman, Mabok, Kucang. semuanya diborong dia. Tunggu, Kucang. Udahlah, Kripto. Kalau saya, Terlalu banyak makan jeda. dengar, kalau saya pergi ke gereja Katolik, saya bilang, pastor, Yehova itu adalah iblis, kamu keluar. Kalau saya pergi ke gereja Protestan, saya bilang kepada pendetanya, kamu tahu nggak Yesus mengatakan bahwa Yehova dari iblis, kamu keluar. Di mana saya bisa gitu. bergereja kalau saya berpaham begitu, Bang Zuma? Jadi Oke, saya baik. Kristen yang tidak berdenominasi. Iya, baik. Satu pelajaran yang ingin saya dapatkan dari sabar Saudara Yosua. Saya ingin satu materi pelajaran yang berharga buat saya hari ini.
pada titik mana saya bisa membedakan antara iblis dengan Yod-Heh-Vav-He yang mengutus Yesus, yang Yesus katakan di dalam Yohanes 5, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu, menghakimi kamu di hadapan Elohim, di hadapan Bapa. Yang menghakimi kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Nah, pertanyaan saya, Bapak yang dimaksud di sini itu masih termasuk iblis? Bukan Bang Zuma. Nah, Bapak ini itu, yang saya mau Bapak gali. itu berbeda dengan Yehova. Bapak Nah, itu yang saya bukan mau gali iblis. itu, Pak, pembedanya Ya. antara Yehova dengan Bapa itu di mana? Garis pemisahnya di mana? Ya, dua-duanya mengklaim adalah Tuhan semesta alam. Bapa itu Tuhan semesta alam bagi Yesus. Yehova adalah Tuhan semesta alam bagi Nabi Musa. Kan Yehova kan dalam bahasa Ibraninya, Pak. Bapa itu dalam bahasa Indonesia. Kenapa menggunakan kata Bapak- pater? Kenapa menggunakan kata pater? Karena ada dua agama di bumi ini yang memanggil sang Tuhan utama dengan panggilan Bapa, yaitu orang Yahudi dan orang Roma Yunani. Orang Roma Yunani juga memanggil Tuhan mereka yang paling senior itu dengan panggilan pater. Nah, untuk itu kalau Anda membedakan Yehova dengan Bapa, Yehova itu Ibraninya, Bapa itu bahasa Indonesianya. Gimana bisa membedakan itu? Lain-lain. Coba. Yesus berkata, Mungkin ketika dia berdoa, dia mengatakan Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa yang disebutkan oleh Yesus atau Pater, Abba, ya kan? Itu adalah Tuhan semesta alam. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu adalah utusan, ya. Jadi Yehova itu adalah nama dan sebutan. Keluaran pasal 3 ayat 15. Yehova itulah namaku, ya. YHVH tetragramaton, itulah namaku untuk selama-lamanya, jangan diganti, dan itulah sebutanku turun temurun, jangan pernah diganti. ya, tapi itu. ada hal menarik, Pak, kalau misalnya Anda kemudian mengatakan itu di dalam Amos 5:27, yang disebut Bapa juga itu adalah Elohim itu sendiri, yang disebut Allah itu juga adalah Yehova itu sendiri, dan yang disebut Bapa juga adalah Elohim atau Yod-Heh-Vav-He itu sendiri. Gimana ceritanya Anda bisa membedakan? Atau mungkin sabar dulu Bang. Atau mungkin rujukan Abang ini ke Yohanes 8:44 ini. 844 itu berdiri sendiri, ya. Jadi tadi maaf ya, jangan mengatakan Allah itu adalah Yehova, bukan. Karena di situ Allah tulis Amos 5:27 itu Allah itu, Pak, bukan Bapak di situ. Ya, itu kan Bang Firman selalu bilang kan LAI pendusta, ya, membawa nama Allah ke dalam PL dan PB. Dan Kalau di perjanjian baru perjanjian baru itu memang tidak ada dasar pijakannya untuk menyebut kata Allah di situ, Pak. Perjanjian baru. Kalau perjanjian lama sampai hari ini orang Yahudi pun mengklaim bahwa ya mereka sebut Elohim atau Yod-Heh-Vav-He atau Hashem Adonai itu adalah Allah dalam pandangan Islam. Itu nggak bisa Anda rubah. Ya di mana? Nah, sedangkan kalau agama Kristen ini kan dalam kitabnya perjanjian baru itu Theos. Theos itu dewa, nggak bisa Anda sebut Theos itu dengan sebutan Bapa, dengan sebutan Allah, itu nggak boleh. Haram hukumnya. Karena Theos itu adalah dewa yang turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Sedangkan Yod-Heh-Vav-He itu adalah hakikat pencipta yang maha suci lagi maha tinggi. Boleh orang Yahudi menyebut Elohim dengan sebutan Allah Subhanahu wa taala, boleh. Karena Yesaya 5:16 Elohim itu disebut Subhanahu wa taala, hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Boleh orang Yahudi menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah, boleh. Kami halalkan, kami bolehkan. Tapi kalau orang Kristen menyebut Tuhan mereka yang adalah Theos dalam perjanjian baru menyebut dengan Allah, kami haramkan hukumnya. Itu nggak boleh. Karena Kristen adalah agama yang asing bagi agama samawi. Kristen adalah penumpang gelap yang tidak berasal dari ajaran para nabi. Gitu abangku. Jangan emosi abang. Silakan kita diskusi pakai ilmu. Anda boleh tegas berilmu tapi ya. Silakan. Iya, iya. Kan semua, ayo. Iya, boleh, boleh. Gimana cuma?
Kamu coba Apanya? tunjukkan sama saya di mana Islam mengakui Adonai itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Di mana dalam dasarnya? iman kami, saudara, kitab kami Di mana bukan dasarnya kamu? Ayo. ini Di bicara mana sendiri dasarnya dah. kamu? Bicara sendiri. Sekali kau. Ngomong sendiri, masuk aja toilet, ngomong sama isi sapi tank, jangan di sini. Jangan ngomong sendiri, abangku. Kita diskusi itu jangan emosi, relax. Orang kalau emosian dalam diskusi itu ketahuan kalau dia berada pada posisi kalah. Kalau orang menang itu selalu tenang dalam menyampaikan, meskipun tegas tapi tetap aja terarah. Silakan. Saudara kripto, saya tunggu saudaraku, manusia tak bertulang. Tunggu dulu. Saudara kripto, ini tolong tunjukkan di mana titik pisahnya antara Yothepape Yehova dengan Bapa yang Anda maksud. Ya, memang kata Bapa itu digunakan di dalam PL ya. Contoh 2 Samuel pasal 7 ayat 14. Aku, Yehova mengatakan ya, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Israel ya. Ulangan pasal 8 ayat 5. Bahwa Yehova Allahmu atau Tuhanmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Ya Yehova, engkau sendiri Bapa kami. Ya, jadi Bapak sudah nangkap, saudara kripto, kami sudah nangkap. Ya. Terus Bapak yang iblis yang mana? Bapak yang iblis adalah Yehova, ya. Lah yang tadi? Iya, Yehova itu dipanggil Bapa juga, dipanggil Adon, Tuhan juga, ya. Jadi sebutan Bapa itu ada 2, satu Bapaknya Yesus atau Tuhannya Yesus. Kedua adalah Yehova, disebut juga Bapa, Ab. Ya. Nah, kalau yang di kejadian 3:15 itu siapa itu, Bang? Iblis atau itu iblis yang menyaru ya sebagai Tuhan semesta alam. Ya, dia menggunakan ketika ditanya siapa namamu? Ya, dia dijawab, Nabi Musa tanya siapa namamu? Aku adalah aku. Jadi bukan. Coba Abang baca kejadian 3:15 dulu. Sorry, Bang. Ya, baik. Silakan. Penting juga ini untuk orang Kristen, ini penting juga ini. Kejadian 3 ayat 15. Iya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Buat orang Kristen, ya, nubuatan ini, ya, kata-kata ini, perkataan ini dihubungkan dengan Yesus, ya. Tapi kalau ditanya kepada seorang rabi, tidak. Apa-apa nubuat di dalam PL oleh orang Kristen itu dibawa ke ranah keyakinan Kristen. Padahal Saudara kalau Henry, diam dulu. divalidasi kepada seorang rabi, dia bilang nonsense, ya kan, omong kosong. Kami menunggu Mesia. Yesus bukan Mesia. Maaf, saudara kripto, yang saya maksud di situ adalah ketika ada kata sheet yang merujuk kepada ani, aku akan mengadakan. Nah, aku di sini siapa, abangku? Apakah iblis atau pencipta langit dan bumi? Ini iblis yang menyamar sebagai Tuhan semesta alam mengatakan, ya. Lalu di 14-nya kan, terkutuklah engkau, terkutuk. Kemudian 15, aku, yaitu Yehova Tuhan, ya. Nomor 14 Tuhan. Ya. Lalu berfirmanlah Yehova Tuhan kepada ular itu. Berarti Tuhanlah yang menciptakan permusuhan. Betul. Di dalam bukan kejadian iblis. itu. Tuhan itu adalah Tuhan yang dimaksudkan itu pencipta langit dan bumi. Dia, iblis itu yang menciptakan permusuhan langit dan bumi. Ya, Tuhan menciptakan permusuhan. Di belakang Tuhan Yehova itu adalah iblis yang menyamar sebagai Tuhan. Gitu. Jadi kembali ya, Bang Suma, tunggu ya. Yohanes 8 ayat 38. Apa ini Yesus mengatakan, apa yang kulihat pada Bapa B besar,
ya, pada Ab, ya, Abah, ya, yaitu Tuhannya, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu, orang-orang Yahudi, perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu, B kecil. Jadi di situ Yesus itu membedakan antara bapaknya orang Yahudi dengan bapaknya dia, yaitu Tuhan dia. Jadi dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu, jadi itu bapakmu adalah Tuhannya orang Yahudi. Gitu. jadi gini. Menggenapi Taurat. Jadi gini, Abang. Seringkali orang Kristen maupun Muslim mengatakan, bukankah Yesus mengatakan dia menggenapi? Apa arti menggenapi? Ya, tidak berarti dia memenuhi taat kepada Taurat. Ya. Kita udah sampai pada poinnya, Bang Kripto. Jadi kalau dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu, keinginan iblis di situ kan berdusta dan membunuh. Ya, ingin menyalib Yesus. Berarti penyaliban ini karya iblis. Karya iblis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan karya Tuhannya Yesus, itu karya iblis. Iblis. Jadi kesimpulannya penyaliban adalah karya iblis. Betul Pak ya? Baik. Ya, kebangkitan adalah karya Tuhannya Yesus. Iya. Ya. Ya, jadi Bang Suma. Masih bisa dilanjut Bang Kripto atau Masih, gimana? saya suka. Oke. Saya Baik. suka. Oke. Jadi ketika penyaliban itu adalah karya iblis, satu hal yang perlu kita renungkan di sini, khususnya saudara Kristen. Adakah kebangkitan tanpa penyaliban? Saya ditanya atau orang Kristen lain? Saya. Iya. Adakah kebangkitan setelah penyaliban? Ada. Tanpa penyaliban? Oh, tidak ada. Tidak ada. Berarti penyaliban ini hal yang berjasa atau tidak? Kebangkitan itu terjadi setelah kematian. Iya, jadi itu maksudku. Di sini kebangkitan itu adalah perbuatan atau dari Tuhannya Yesus. Sedangkan penghukuman mati itu dari Taurat, dari Yehova. Jadi, iblis katanya Abang nih. Iblis, ya, Yehova iblis. Ya, karya iblis. Adakah kebangkitan tanpa karya iblis? Adakah kebangkitan karya iblis? Tidak. Adakah kebangkitan tanpa karya iblis? Ada. Kebangkitan. Bagaimana bisa bangkit kalau iblis tidak menyalibkan? Oh, maksud gitu. Iblis itu harus menyalibkan, harus membunuh, menghukum mati, baru karena ada kebangkitan. Karena Yesus berdosa. Yesus berdosa. Ya, Yesus berdosa, Bang Sumba. Berarti dalam hal ini, saudaraku Kripto, iblis berjasa menyalibkan Yesus karena tanpa penyaliban tak ada kebangkitan. Nah, dengan kebangkitan Kristen memperoleh keselamatan. Berarti Kristen harus berterima kasih kepada iblis. Bukan, salah. Saya ulang lagi, Pak. Ya, apakah bisa Yesus ada kebangkitan tanpa penyaliban? Tidak mungkin. Nah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Berarti adakah keselamatan bagi Kristen tanpa kebangkitan? Kebangkitan itu bukan keselamatan. Kebangkitan itu tidak menyelamatkan orang Kristen. Saudaraku, Galatia 2 nomor 21. Baik, saya buka ya. Silakan. Ini Pak Cipto ini ngaur-ngaur juga ini. Oh. Galatia berapa Bang Suma? Galatia 6, Galatia 2 nomor 21. Nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, 1 Korintus 15:17. Coba dibuka dan dibaca biar semua kita dengar di sini. Tuh. 1 Korintus
15 17. 15 17. Anak-anak saya di bawah tolong dicatat. Makasih saudaraku Bang Kripto atas materi ini. Iya, ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, Betul. nah, tanpa kebangkitan sia-sialah iman Kristen. Tanpa kebangkitan orang Kristen masih hidup di dalam dosa. Dan tanpa penyaliban tidak ada kebangkitan. Berarti iblis sangat berjasa atas keselamatan orang Kristen. Bukan Kenapa begitu. bisa gitu, Pak? Kenapa bisa gitu, Pak? Kan Anda baca sendiri, tanpa kebangkitan sia-sia iman, tanpa kebangkitan orang Kristen masih hidup dalam dosa. Berarti kebangkitan ini adalah penentu. Nah, sedangkan pencetus kebangkitan ya harus disalib dulu dong. Masa bangkit tanpa penyaliban? Bukan begitu jalan pikirannya, begini ya. Harus begitu, Pak. Lain. Gini ya. Oke, coba Paulus diterangkan. Paulus mengajar ya di pasal Galatia tadi yang kita sebutkan, pasal 2 ayat 16. Kamu tahu ya bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, tidak seorang pun yang dibenarkan karena taat kepada Taurat. Hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Gitu loh. Jadi dia gimana? Paulus kan dulunya tuh kan hidup di bawah hukum Taurat. Dia menganiaya pengikut Kristus. Kemudian dia bertobat. Ya, dia tak paham benar ya apa yang diperbuatnya sebelum dia bertobat. Dia seorang ahli Taurat. Dia belajar di perguruan tinggi Gamaliel dengan seorang Gamaliel. Dia ahli dalam Taurat. Dia bukan orang biasa. Ya. Jadi dia bilang, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, jadi Taurat itu menuntun orang-orang Yahudi sampai kepada Yesus. Ya. Di ayat 24-nya pasal 3, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita orang Yahudi sampai Kristus datang. Supaya apa? Kita dibenarkan karena iman dalam Yesus, bukan perbuatan di dalam Taurat. Sekarang iman itu telah datang, karena itulah kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun, yaitu hukum Taurat. Itu, Bang. Ya, udah. Artinya supaya tidak lagi hidup di bawah pengawasan penuntun, maka Taurat ini harus dilenyapkan. Taurat ini harus dibatalkan. Kan begitu kan? Kalau tidak dibatalkan kan tidak berguna, Pak. Apakah Taurat ini bisa menyelamatkan? Memang tidak berguna. Coba lihat sekarang di Israel, ya. Mereka orang Yahudi pada hari Sabat bukan tinggal di rumah, ya. Tapi keluyuran di luar, di airport lebih sibuk lagi, angkat koper, turunin koper, ya, administrasi, imigrasi, semua orang Yahudi begitu. Hari Sabat mereka tidak lagi, ya, tinggal di rumah. Baik. Sekarang begini, apakah tanpa penyaliban Yesus bisa menebus orang Kristen? Yesus tidak ada hubungannya dengan orang Kristen, Pak. Enggak, maksud saya orang-orang yang percaya bahwa dosa mereka sudah terampuni dengan darahnya. Apakah Yesus bisa sebagai penyelamat untuk orang-orang yang Kristen ini tanpa ada penyaliban? Dengar ya, Kristen-Kristen di bawah ya, dengar ya. Kalian kalau membunuh, menipu, berzina, ya, itu kalian tuh tidak berdosa kepada Taurat, ya. Tetapi berdosa kepada hati nuranimu sendiri, karena di dalam hati nuranimu tinggal Yesus, kebenaran, hidup, ya. Akulah kebenaran dan hidup, ya. Jadi kalau kamu melanggar hati nuranimu, ya, yang bisa menghukum kamu adalah negara, ya. Kalau negara tidak bisa melihat kamu korupsi, kamu diadili nanti, ya, setelah kamu mati. Boleh kamu punya peti, kalian Kristen, petinya dari kayu yang berharga, pakai salut emas, ya. Tapi jiwamu dituntut pertanggungjawaban jawab, mencuri, membunuh dan seterusnya. Tetapi tidak ada melanggar hukum Sabat, karena Sabat itu ada di Taurat. Orang Kristen tidak lagi hidup hidup mengikuti
ketetapan Taurat, antara lain Sabat, mencuci tangan sebelum makan, ya, memberikan korban persembahan setahun sekali oleh Nabi di Ruang Maha Kudus. Tidak, kita bukan Jadi orang Yahudi. fungsi penyaliban untuk Kristen itu apa, Abang? Nol. Kalau fungsi kebangkitan? Kebangkitan juga nol. Nol. Mati. Karena kebangkitan menunjukkan bahwa Taurat itu tidak berhasil membunbun Yesus. Bahwa perang antara Yehova dengan Ab, ya, dimenangkan oleh Ab, oleh Tuhannya Yesus. Ya, Taurat itu membunbun Yesus, tapi Ab ini membangkitkan kembali. Dia yang dibunbun. Tapi dalil yang kita baca tadi 1 Korintus 15 itu nggak berfungsi dong. Mana 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Kamu tuh orang-orang Yahudi, dan kamu orang Yahudi itu yang mengikut Yesus, dan kamu masih hidup dalam Taurat, dalam dosamu, karena Taurat itu tidak pernah, kata Yesus, tidak seorang pun bisa bukan menggenapkan, mentaati Taurat. Beda dengan menggenapkan. Paulus mengatakan dia tidak bercacat, Pak, dalam menjalankan Taurat. Kelihatannya, rupanya, kelihatannya, perasaannya. Paulus bahwa ngaku dia kok tidak bercacat. Dia tidak bercacat dalam Iya kan, dia berasa waktu dia sebelum bertobat, ya. Sebelum bertobat itu kan perasaannya. Penilaian sendiri. Ya, Oke, jadi begitu, penyaliban itu adalah karya iblis, Pak, ya. Betul, Bang Suma, terima kasih. Oke. Kita sepakat. Saya pun mengaku itu, bahwa penyaliban itu adalah karya iblis. Itu juga siapa lagi yang ada di Amerika, itu juga akui bahwa penyaliban itu adalah karya iblis. Dan makasih Pak Kripto. Terima kasih, Bang Luar Suma. biasa. Terima kasih, selamat Luar biasa. pagi. Ya. Pagi. Ada Yosua tadi mau ngomong, silakan Yosua, mau ngomong apa? Iya, halo Bang. Kenapa abang itu ngomong sama Pak Cipto Adu itu kan sembarangan, asal ngomong aja kan? Gak ngerti. Tidak ada yang sembarang, itu udah benar itu. Salib itu karya iblis, memang betul. Itu fakta, itu real, tertulis di Bible kok. Anda katakan ngawur. Iya, maksudnya gini Bang ya. Jadi Anda sudah akui juga bahwa penyaliban itu karya iblis. Abang katakan tadi itu, saya mengakui bahwa semua itu benar. Abang menyampaikan firman itu, Alkitab. Berarti penyaliban itu kita sepakat dengan Pak Kripto bahwa penyaliban itu adalah karya setan, kan? Iblis, apa namanya, penyaliban itu bukan karya iblis, tetapi Nah, itu gimana sudah ceritanya? Jadi dibuatkan. karya siapa? Siapa yang menginginkan membunuh orang benar? Siapa? Iya, ya itu kita bisa jelaskan Bang. Ya, Ayat apa? yang Abang udah dibawakan di dalam perjanjian lama, bahwa Allah menjanjikan adalah seorang untuk meremukkan kepala ular itu. Ular itu artinya untuk Nggak ada hubungannya. menaklukkan Nggak ada dosa hubungannya. itu, maut itu. Nggak ada hubungannya dengan menaklukkan dosa dengan membunuh orang benar, itu nggak ada. Itu tumbal yang salah. Nah, iya Bang, makanya itu kan Abang. Coba begini, coba saudara, ini kan saudara kita Kripto, Pak Kripto Iya. mengatakan penyaliban itu adalah karya iblis, dan Yesus juga mengakui itu. Yesus sendiri loh yang mengakui itu. Iblis lah yang menjadi bapakmu. Tuh, Yesus mengakui penyaliban itu karya iblis. Itu Yesus katakan begitu. Nah, sekarang Anda ingin mengatakan itu karya Tuhan, berarti Tuhanmu adalah iblis. Dudukkan perkara ini dulu. Penyaliban itu adalah karya iblis atau karya setan? Mana yang betul? Setan tidak pernah berhak untuk menyalibkan Yesus. Dengar Bang. Lah, piye Thomas? Orang yang ingin membunuh Yesus, menurut Yesus adalah anak-anak iblis. Yohanes 8 nomor 37. Orang-orang yang ingin menyalibnya adalah anak-anak iblis.
Coba Anda baca Lukas 22. Ketika orang-orang datang ingin menangkapnya, apa kata Yesus? Waktumu sudah tiba, waktu kuasa kegelapan. Apa itu kalau kuasa kegelapan itu apa? Iblis. Jadi penyaliban itu adalah kuasa kegelapan alias iblis. Pak Kripto dalam hal ini betul. Dia Kristen yang benar. Kalian aja yang menyanjung iblis. Padahal yang menyalib itu iblis. Yesus mengatakan itu loh, saudaraku. Silakan. Iya, saya mengerti. Iya, saya mengerti itu. Berarti sudah paham. Berarti penyaliban karya iblis. Dengar dulu kan itu semua ada. Apalagi? Ya dengar ya. Gini. Apalagi yang mau dipelintir? Itu sudah dijanjikan oleh Allah bahwa selalu begitu. Kata Pak Kripto, itu iblis yang menjanjikan keselamatan dengan cara menyalib, itu iblis. Dan kata Yesus juga begitu. Matius 23 ente baca 32-33. Orang yang menyalib dan orang keturunan penyalib itu tempatnya neraka. Bagaimana mungkin engkau akan masuk ke dalam neraka? Tidak mungkin, kata Yesus. Jadi jangan mimpi, Cak Ayu. Iya, baik. Ya, baik apa? Gini Bang Juma, coba Bang Juma pikir secara logika coba. Kalau memang yang tadi ini aku nggak pikir logika, rupanya kau pikir. Iya, maksudnya kan gantian biar orang di bawah enak. Ya, sekarang kamu simpulkan dengan tegas. Orang-orang yang mau menyalib Yesus, menurut Yesus, bapaknya adalah Tuhan atau bapaknya adalah iblis? Jawab. Iya, aku jawab nanti. Gini. Jadi kalau Abang Suma mengatakan bahwa itu karya iblis atau rancangan iblis, ya jangan karya, rancangan iblis. Bukan saya yang mengatakan itu, Yesus yang mengatakan itu. Iya, iya makanya Yesus yang mengatakan itu. Iya, diam. Yohanes 8:37. Hei, dalil membodohi pula. Yohanes 8:37-38. Yang ingin menyalib Yesus itu adalah anak-anak iblis. Iya, maksudnya gini ya Bang Juma, kalau saya setuju dengan Abang bahwa itu adalah rancangan iblis, iblis itu dengar dulu ya. Abang setuju ya. Kalau Abang berhasil membuat saya setuju bahwa penyaliban itu adalah rancangan iblis, berarti Abang tunjukkan bahwa iblis itu akan menyuruh Roh Kudus datang kepada Maria bahwa aku akan membuat kamu lahir dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan mati disalibkan lalu bangkit. Justru karena itu yang mati bukan Yesus. Nah, kan mengalihkan lagi. Itu kan tidak. Makanya jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Kan saya jangan ke situ dulu. Bang, karena betul kan? Kuncinya. Okay? Bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah Bapa Elohim, Tuhan Elohim atau iblis yang mau penyaliban itu terjadi. Kalau iblis yang mau, Yesus lepas dari penyaliban. Kalau Bapa Elohim yang mau, Yesus nggak ada daya untuk melawan keinginan Bapa. Gitu loh. Nah sekarang kuncinya adalah siapa yang menginginkan kematian terhadap orang benar? Iblis atau Tuhan? Jawab. Jawab. Oke, baik ya. Memang iblis yang menginginkan, tetapi itu sudah ada nubuatan. Sudah kemana? Sudah. Ya. Berarti penyaliban itu adalah karya Mana mungkin aku mengatakan kau tidak bisa menunjukkan bahwa iblis datang kepada Maria dan berkata bahwa kau melahirkan seorang anak laki-laki dan mati lalu bangkit. Kau tunjukkan itu, saya mengatakan hal yang itu, oke? Hancur. Sekarang saya ulang lagi. Penyaliban itu karya iblis atau karya Tuhan? Ya iya kak, karya Tuhan. Nah, bagaimana mungkin saya mengatakan karya iblis kalau kau tidak? Berarti Tuhan lu iblis. Tunjukkan ayat bahwa iblis datang kepada Maria. Yesus mengatakan apa ketika orang-orang lalu mati? Ada dua keadaan, saudara. Di luar iblis yaitu manusia. Ada dua keadaan di mana Yesus memberikan umpatan kepada orang yang ingin membunuhnya. Umpatan pertama, kalian adalah anak-anak iblis. Umpatan kedua adalah kalian membawa kuasa kegelapan. Nah, di mana penyaliban itu Anda bisa tunjukkan bahwa itu adalah karya keselamatan? Di mana Anda bisa tunjukkan?
Iya, baik. Bang Juma, ini aja kita langsung masuk ke kesimpulan ya. Biar enak orang di bawah dengar. Iya, takut sih, nggak bisa menjawab ya. Apa mau diskusi dengan saya? Tidak tantang saya. Nggak bisa, nggak ada yang sanggup. Oke, kesimpulannya, orang-orang yang ingin menyalib Yesus itu anak Tuhan atau anak iblis menurut Yesus. Jawab. Ya, baik ya. Saya tadi mengatakan bahwa lagi kabur. Saya ulang lagi. Ini kesimpulan. Orang-orang yang ingin menyalib Yesus, dengar. Orang-orang yang ingin menyalib Yesus, mereka adalah anak-anak Tuhan atau anak-anak iblis. Jawab. Iya. Aku mengatakan bahwa itu anak iblis, tetapi rancangan bukan rancangan iblis, oke? Rancangan bukan iblis, dengar itu. Berarti orang-orang yang ingin menyalib Yesus adalah orang-orang yang disebut anak-anak iblis yang mau melakukan kehendak iblis atau yang mau melakukan kehendak Bapa. Tuhan, iya, jawab. Bagus ya. Aku jawab, dia melakukan kehendak iblis, tetapi rancangan bukan rancangan iblis, oke? Kalau dengar itu, berarti jawab, dengar. ya? Berarti kesimpulannya penyaliban adalah keinginan iblis, betul? Keinginan bukan keinginan iblis, Bang. Itu adalah rancangan Bapa. Kau dengar itu, oke? Iya. Kalau kau berani sanggup, masalah generasi. Kalau kau berani sanggup masalah generasi. Tadi iblis, tadi anak iblis, tadi keinginan iblis. Pas terakhir berubah menjadi takut rancangan Bapa. Ngomong sendiri. Masalah generasi. Kamu mau tipu saya? Saya ulang lagi. Orang-orang yang ingin menyalibkan Yesus menurut Yesus, orang-orang yang ingin melakukan keinginan iblis atau keinginan Tuhan. Silakan. Nggak usah, Bang, kamu nggak bisa membodohi saya. Tunjukkan saya hancur. Jadi tengoklah teman-teman Kristenku yang menjadi pengikutku ya. Karena saya yakin di bawah banyak teman Kristen jadi pengikut Bang Suma di bawah ingin nyimak. Tengoklah ini. Jadi saudara kita kripto kita hargai, kita kasih penghargaan. Beliau telah menemukan benang merah bahwasanya penyaliban itu adalah karya iblis. Sementara Yosua ini masuk dalam kategori orang yang ingin menipu dirinya sendiri, niatannya menipu kita dan Allah, tapi dia menipu diri sendiri. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Padahal tertulis di dalam Bible, kata Yesus, mereka yang ingin menyalib Yesus adalah anak-anak iblis dan mereka mau melakukan keinginan bapaknya, yaitu membunuh orang benar. Saya kira begitu. Sementara saya ibadah dulu sejenak 10 menit insyaallah. Lanjut. Aduh, Bang Juma mau bodohin saya. Aduh, gimana sih? Kalian pun aneh-aneh menjawabnya. Iblis itu esensinya berbeda dengan Tuhan. Makanya iblis itu tidak akan mau mengorbankan dirinya bagi orang lain. Tetapi esensi Yesus itu yang pengorbanan salib itu esensinya. Kan seperti itu diajarkan dalam Kristen. Kalian menjawab gimana kalian? Makanya dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Iblis nggak akan mau memberi, tetapi iblis itu akan mencuri, membunuh, membinasakan. Sudah beda esensinya. Makanya kalian Kristen menjawab seperti itu aja nggak bisa. Gimana kalian ini? Yang satu lagi Yahweh iblis. Dari mana Yahweh itu menyelamatkan? Makanya dalam Yesaya 43 ayat 11, akulah yang menyelamatkan. Mana mau iblis menyelamatkan? Belajar dari mana lah ini semua ini? Iblis itu pembunuh. Kedua, iblis itu pendusta. Iya, Yahweh yang nggak benar dulu, tanggapi dulu. Yahweh menyelamatkan bangsa Israel. Iblis mana yang mau menyelamatkan manusia? Kok bisa?
iblis itu memberi kekayaan, ya. Nah, jadi gini Pak Cipto, ya. Ada yang dengar dulu Pak menyembah Cipto, dia, ya. Kita ya, di sini. diberi kekayaan, Ya, Pak Cipto dengar dulu. diselamatkan. Pak Cipto dengar dulu, jangan sembarangan ngomong ya. Pak Cipto itu mengatakan sembarangan. bahwa rencangan iblis ya. Pak Cipto dengar dulu Pak Cipto ya. Jangan Iya, mengikuti saya ya, orang yang tidak mengerti konteks-konteks daripada kitab atau ayat-ayat tersebut ya. Kalau dia mengatakan bahwa itu rancangan iblis, ya udah dia mengatakan seperti itu. Dia tunjukkan ayat di mana iblis mengatakan kepada Maria bahwa kamu melahirkan seorang anak laki-laki dan dia mati dan dia harus bangkit. Tidak ada ayat seperti itu, maka hanya ada ayat yang mengatakan Bapak yang mengatakan bahwa Maria itu lahir dari seorang perawan, itu dari Bapak, bahwa itu adalah rencangan yang sejak dahulu kala. Jadi itu Bang, jangan dibodohin, jangan mau di ero-ero sama orang, jangan mengikuti orang Bang ya. Harus belajar. Kita itu berdebat punya prinsip Bang. Ini adalah orang yang pengen menang-menang sendiri, itu kita jangan mendengarkan mereka Bang. Oke. Ya, iblis itu walaupun tidak maha, dia itu lebih tahu daripada Yosua, daripada saya. Ya. Dia umurnya jauh lebih tua daripada Yosua dan saya. Iblis itu sampai sekarang belum mati. Ya. Dia itu punya kecerdasan. Ya, lebih daripada Einstein. Ya. Jadi itu iblis itu ingin menjadi seperti Tuhan dan dia berdusta. Dia bisa mengadakan banyak mujizat, dia bisa mengadakan kesembuhan. Ya. Akuilah itu. Betul kan? Iblis itu perbuatannya tidak semuanya jahat. Bisa menyembuhkan, bisa memberikan kekayaan, bisa memberikan ilmu, bisa membawa orang kepada ya kepuasan. Asal kau mau menyembah dia. Pak, bagaimana dengan Yohanes 10 ayat 10 itu? Coba tanggap itu. Yohanes 10 ayat 10 aku lupa. Saya buka. Yohanes 10 ayat 10. Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, yaitu iblis. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan atau hidup kekal. Ya kan? Jadi pencuri yaitu iblis itu pembinasa, ya. Pendusta. Dia tuh datang mencuri dan membunuh dan membinasakan, itu sifat iblis. Tetapi iblis itu pendusta, ya. Dia bisa memakai kata-kata yang indah, ya. Dia bisa memakai kata-kata yang benar seperti, oh, Anda tahu nggak? Yesaya bilang bumi itu bulat. Memang bumi itu bulat. Zamannya Yesaya tidak ada alat, tidak ada kapal terbang yang bisa memvalidasi bahwa bumi itu bulat. Iblis itu lebih tahu daripada Yesaya, lebih pandai daripada kita. Tapi ada satu Tuhan kita, Yesus Kristus, yang lebih besar daripada iblis. Ya, iblis itu kalah. Ketika iblis minta kepada Yesus untuk disembah, apa Yesus katakan? Hai iblis, bukankah ada tertulis di dalam hukum Tauratmu, sembahlah ya Yehova. Ya, dia diam karena dia tahu, Yesus itu tahu dia punya penyamaran. Dia undur. Bukannya bilang sembahlah, Yesus mengajar sembahlah Yehova, bukan, ada tertulis. Seperti saya, seorang Kristen, ya, mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Ada tertulis di dalam Al-Quran begini. Apakah saya seorang Muslim? Bukan. Ya, jadi gini Pak Cipto, dengar dulu Pak Cipto, dengar dulu, ya kamu dengar dulu ya. Jadi tadi abang bilang bahwa penyalipan itu rancangan iblis, salah besar itu bang ya. Karena salahnya itu, di mana?
Ya, oke Bang, ya dengar Bang ya. Kalau Abang mengatakan itu rancangan iblis, ya, maka saya bilang tadi kepada Abang, tunjukkan ayat yang dimana iblis datang kepada Maria dan berkata, kamu melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus dan dia mati disalibkan lalu bangkit, kan nggak ada. Kemudian itu kehendak Allah. Contohnya di dalam ayat Alkitab sendiri mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya. Anak itu lahir berarti kalau dia tidak lahir berarti tidak ada kematian itu. Kalau dia tidak lahir bagaimana mungkin iblis masuk ke dalam pikiran orang untuk menyelipkan dia, kan tidak bisa. Dia lahir dulu berarti Allah punya rencangan. Makanya dia itu harus lahir dari seorang perawan. Itu sebenarnya jawaban yang tepat. Jadi kalau Abang mengatakan rancangan iblis, bagaimana mungkin itu rancangan iblis? Emangnya iblis itu mengatakan kepada Maria bahwa kamu melahirkan seorang anak laki-laki dan anak itu dari saya? Kan tidak ada ayat seperti itu. Jadi itu memang rancangan Bapak, Bang. Kalau Abang mengatakan itu rancangan iblis, salah. Iblis cuman ingin menyelipkan, iblis cuman ingin menghancurkan, tetapi bagaimana dia itu maksudnya udah berhasil untuk disalibkan tetapi dibangkitkan oleh Bapa, makanya Yesus mati tetapi dibangkitkan oleh Bapa. Dan sebenarnya itu ayat di dalam Alkitab mengatakan bahwa Yesus berkata, aku memberikan nyawaku dan berhasil mengambilkan nyawaku kembali. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengambil nyawaku. Makanya dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup, akulah adalah terang dunia. Makanya orang Kristen itu mempercayai itu. Cahaya terang itu adalah dia itu. Jadi kalau Abang mengatakan itu adalah rancangan iblis, salah besar. Dan harus tunjukkan ayat yang mengatakan bahwa iblis itu yang mengatakan kepada Maria bahwa kamu melahirkan seorang anak laki-laki daripadaku dan dia harus mati dan harus bangkit, kan tidak ada. Gitu Bang. Ya, Yosua, apakah selama Musa sampai ke kitab Malayaki, ya, kepada Nabi Malayaki, itu Tuhannya Yesus, ya, atau nggak pernah beraktivitas, ya kan? Dia juga beraktivitas, jadi dia mengutus Jibril kepada Maria dan mengatakan bahwa nanti akan lahir bagimu, ya, berikanlah nama Yesus. Itu adalah aktivitas daripada bukan iblis. Jangan bilang, ya, bahwa iblis itu bermain terus tanpa ada campur tangan daripada itu Tuhannya Yesus, gitu loh. Jadi di dalam riwayat Kejadian sampai Malayaki itu ada campur tangan daripada itu. Iya Bang. Tuhan berarti Yesus bukan Tuhan Bang menurut Abang. Memang Yesus bukan Tuhan. Emangnya Tuhan itu apa Bang? Emangnya Tuhan itu apa Bang? Tuhan itu adalah ya, Bapa. Bukan, maksudnya Tuhan itu apakah bisa ditunjukkan saja kepada pencipta langit dan bumi? Iya. Yesus berdoa, Bapa, Tuhan langit dan bumi, kan dijelaskan di Injil. Iya, berarti Tuhan itu bukan bisa disematkan kepada manusia, kepada benda, bukan kepada pohon, kepada batu. Tidak bisa. Kalau Tuhan bisa. Kalau saya, berarti dengar dulu. Berarti Tuhan ini nama apa, gelar Bang? Tuhan ini nama sesembahan atau nama Bang? Gelar apa? Tuhan itu sebutan. Iya, jangan sebutan aja. Kalau nggak ngerti bilang Bang, Tuhan itu sebutan atau maksudnya sebutan apa nama Bang? Gelar apa nama Bang coba? Gelar, sebutan. Ya udah gelar. Terus kenapa kamu kalau nggak tahu kenapa kamu membahas tentang itu Bang? Tuhan itu gelar, berarti gelar itu bisa disematkan kepada apapun. Benar nggak? Iya, betul. Ya Tuhan udah. itu Terus bisa disematkan kepada matahari, kepada batu, berarti kepada patung. Ternyata bisa. Bang pintar juga sekarang ini. Kenapa? Tadi emang saya bilang apa? Tadi Abang mengatakan bahwa Tuhan itu nama, tidak bisa disematkan kepada sesuatu apapun, hanya kepada Sang Pencipta. Benar nggak? Itu kan saya bilang
YHAN dalam huruf besar menurut kamusnya LAI adalah Yehova. Bang, dengar dulu. Berarti sekarang Tuhan itu adalah gelar, bisa disematkan juga kepada manusia dan kepada pohon, kepada batu, kepada apapun. Benar nggak, Bang? Tuhan dalam T besar, U kecil, H kecil, A Bang, kecil, jangan N T kecil. besar dulu, jangan T kecil dulu, Bang. Di dalam kitab aslinya tidak ada T besar, tidak ada T kecil. Ya, maksudnya berbicara tentang LAI bahasa itu Indonesia. menerjemahkan Iya, Bang. ketika dia mau menerjemahkan YHVH, dia tulis huruf kapital semua. Ketika dia mendapatkan bahwa di teks aslinya adalah Theos, ya, dia tulis T besar, U kecil, H kecil, A kecil, N kecil. Iya, Bang, ya. Dengar dulu, Bang, ya. Biar enak kita di sini, Bang, ya. Apakah Tuhan ini, ya, Tuhan ini kan bahasa Indonesia, Bang. Bahasa kita, cuma kita yang mengerti bahasa Tuhan ini, Bang, ya. Tuhan ini cuma orang Indonesia yang mengerti Tuhan itu disematkan kepada pencipta. Kita aja yang mengerti Tuhan itu. Kata Tuhan ini tidak ada bangsa lain, negara lain yang tahu, cuma bangsa Indonesia aja. Apakah kata Tuhan ini nama apa gelar? Coba, Bang. Kalau T-nya besar sendiri, Bang, itu, jangan, Bang, itu tidak adalah ada. sebutan, itu adalah Bang, dengar Gusti. dulu. Kita kan cuman yang mengerti, bukan bangsa-bangsa lain, negara-negara lain yang mengerti itu, ya. Kita Indonesia aja yang mengerti. Ya Tuhan udah, itu, kamu baca aja sekarang Yunaninya aja, jangan. Iya, Bang. Mudah-mudahan Coba dengar. kamu Iya, kamu kita bisa kan belajar bahasa kita kan ke bahasa Yunani. Indonesia dulu, Buang Bang. aja itu Biar terjemahan enak. LAI. Ya udah, Bang, karena Abang tadi mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Memang bukan Tuhan. Ya udah, berarti Tuhan itu nama apa gelar? Coba jawab dulu. Tergantung konteksnya. Wah, Kalau tergantung konteksnya gimana, LAI Bang? bunyinya sama-sama Tuhan, huruf besar semua atau hanya huruf T yang besar, bunyinya sama Tuhan. Ya, Tapi benar. LAI menerjemahkan ketika menemukan tulisan Yehova, dia tidak menyalin langsung YHVH, tidak. Tetapi T, U, H, N semuanya kapital. Itu Iya, dia Bang. tulis Coba dengar dulu, LAI Bang. menulis di belakang kamus Alkitab. Ya, Iya, LAI maksudnya di kalau belakang- nggak tahu, di diam dulu, belakang Bang. tulis. Maksudnya gini, Bang, ya. Saya jelaskan, Bang, kalau nggak tahu, ya. Bahasa Ya. Indonesia itu yang ditulis TUHAN itu bahasa Indonesia, Bang. Bangsa-bangsa lain tidak tahu itu. Cuma kita Indonesia yang tahu. Kemudian saya tanya kepada Abang, Tuhan ini dalam bahasa Indonesia kita ini, apakah bisa disematkan kepada pencipta langit dan bumi, bisa disematkan kepada manusia? Coba Abang jawab, bisa nggak? Ini kan kita bicara soal kekristenan nama Yudaisme. Bang, jawab dulu. Kita tidak berbicara yang lain dulu. Kita berbicara tentang Kalau Tuhan kita dengan bahasa berbicara Indonesia. tentang Yudaisme dan Kristen, itu pasti tulisan Tuhan itu dibedakan sama LAI. Tapi ketika kita berbicara tentang Buddhisme, ya, Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Kalau Tuhan adalah penguasa. Oke, Bang, ya. Oh, Tuhan itu berarti pencipta langit dan bumi. Berarti menurut Abang Tuhan ini adalah nama pencipta langit dan bumi. Bukan nama. Ya udah, kenapa tadi Abang tidak mengakui bahwa gelar? Waduh, gimana sih orang ini? Sebutan sama gelar kan sama aja. Insinyur, ya, Insinyur Miftah, Insinyur Yosua, Insinyur Dance, itu kan gelar. Kalau Iya, Dance Bang. itu nama, ya, Iya, bahasa Bang. Coba Inggrisnya Abang dengar proper dulu, Bang. name. Proper Iya, Bang. name, Coba Abang ya. dengar dulu, Bang, ya. Aku Ya. jelaskan dulu ya, Bang, ya. Ya. Tuhan, kata Tuhan maupun Tuhan itu, ya, menurut di dalam kitab kita maupun kitab agama-agama lain itu bisa disematkan kepada manusia, Bang. Biar Abang tahu, Bang, bisa disematkan kepada manusia. Tuhan maupun Tuhan itu bisa disematkan kepada manusia. Berarti bisa. kesimpulannya itu adalah gelar. Kalau bukan gelar, bagaimana mungkin bisa disematkan kepada manusia? Karena nama itu tidak bisa disematkan, tetapi gelar itu hanya bisa yang disematkan kepada apapun. Makanya Tuhan dan Tuhan itu bisa disematkan kepada manusia. Oke, Iya, Bang. karena bahasa Indonesia, kalau Tuhan Bos, izin itu masuk, Bos. pencipta, ya, Iya, tapi silakan, kalau Bang Danci. Tuhan itu adalah penguasa. Silakan Bang Danci. Mohon maaf Bang Krifta ya, sebentar ya Bang. Silakan Bang Danci. Apa yang disampaikan oleh
Pak Krip itu ada kebenarannya. Mari kita menggali dalam bahasa asli. Ya. Kita memulai dari bahasa Aram. Kata Tuhan dalam bahasa Aram adalah Mar. Kata Tuhan adalah Allah. Dalam bahasa Yunani, kata Tuhan Kurios, ini sebutan Yesus, Tuhan atau junjungan Yesus. Lalu kata Tuhan adalah Theos atau Arkodas, tulisan Arkontas. Nah, kita melihat ya, sesebutan manusia adalah Tuhan, yaitu Yesus dalam bahasa Yunani Kurios Yesus, artinya Tuhan Yesus. Kalau sesembahan itu adalah Tuhan, ya. Sebutan sesembahan adalah Tuhan. Ya, Tuhan bernama siapa? Tuhan bernama Allah. Nah, ini bukan hanya sekedar kita ya gali dalam bahasa asli, tetapi dari fakta apa yang telah tertulis di dalam Bible. Oke. Izin saya menunjukkan data dalam Bible ya. Ya, jika berkenan ya diperbesarkan. Oke, terima kasih. Saya menunjukkan Bible yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta tahun 2000. Saya senang Bible ini karena pada Bible ini ada dua bahasa. Yang sebelah kiri bahasa Yunani, sebelah kanan bahasa Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini dalam bahasa Yunani ya langsung ke ya katanya di sini ada kata Hokurios ya. Hokurios artinya tuan atau junjungan. Mari kita melihat terjemahannya ya. Terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kita baca di sini ya. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Nah, sini disebutkan junjungan. Ya. Memang sepatutnya lah demikian. Karena aku adalah guru dan junjungan. Ya, ini junjungan. Oke. Nah, dalam terjemahan yang satu ini, ya. Dalam terjemahan yang satu ini, justru dia sebutkan tuan. Oke. Nah. Kalian panggil aku guru dan tuan. Tuan, mudah-mudahan ya kelihatan di sana. Tuan, dan kalian memang benar. Ya. Jadi ada Bible yang menerjemahkan sesuai dengan pengertian asli, bahasa asli. Ya. Nah, kita melihat ya, pada Yohanes pasal 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa pun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya. Kenapa Yesus berbicara bahwa Dia tidak dapat melakukan segala sesuatu di dalam dirinya? Karena Dia bukanlah Allah, ya. Tetapi utusan berdasarkan pengakuannya pada Yohanes 17 nomor 3. Ya, mengenal hidup yang kekal itu ya mengakui Allah satu-satunya, ya, Tuhan Allah satu-satunya, dan Yesus yang engkau utus, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus yang engkau utus. Kalau Yesus berbicara Allah satu-satunya, ya, Tuhan yang benar, maka Yesus bukan Tuhan.
Iya. Karena kata Tuhan dalam bahasa Inggris Lord, maksud saya Lord. Sekali lagi saya ulangi, kata Tuhan dalam bahasa Inggris Lord. Ya, etimologi Lord itu ya, awal pertama ada seorang yang membagi-bagikan roti. Sejak saat itu orang di Britannia Raya di Inggris sana menyebutkan dia Lord. Nah, jadi Lord adalah junjungan atau tuan seorang manusia, ya, bukan Tuhan. Konon etimologi dari kata Tuhan itu dari bahasa Sanskerta, Tuhyang. Ya, ini sebutan salah satu sesembahan. Jadi kata Tuhan itu adalah sesembahan, berarti bukan manusia. Yesus memiliki sesembahan. Ada yang mengatakan awal pertama Tuhan, lalu berkembang menjadi Tuhan. Ya. Pada dasarnya Tuhan itu disematkan kepada manusia. Tuhan adalah sesembahan, bukan sosok manusia. Nah, mari kita melihat Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi ini bukan kemanusiaan. Ya. Kita melihat ya, Matius pasal 26 nomor 39. Kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ya Bapa,ku jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ada dua hal di sini, ya, menjelaskan Yesus bukanlah sesembahan, bukanlah Tuhan. Pertama, Yesus berdoa kepada Tuhan, ya. Kalau Yesus Tuhan, Yesus adalah Allah, dia tidak perlu berdoa, dia langsung memutuskan segala sesuatu. Lalu di sini disebutkan, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Berdasarkan fakta di sini, Yesus, ya, patuh kepada Allah. Oke. Mari kita comparekan dengan Lukas pasal 4 nomor 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Kudus ke padang gurun. Kalau dipenuhi oleh Roh Kudus, artinya dipimpin oleh Roh Kudus, bukanlah Tuhan. Tidak mungkin Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, fakta yang ada, Kisah pasal 2 nomor 4. Banyak orang percaya dipenuhi Roh Kudus. Apakah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah Tuhan? Tidak. Nah, kita perhatikan Matius pasal 23 nomor 9. Jangan menyebut sebarang bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapa, yaitu di sorga. Yesus ini menegaskan, melarang menyebutkan sesembahan yang tinggal di bumi ini, yang pernah menjadi manusia, atau siapapun dia yang dipakai, diurapi oleh Allah, tidak boleh disembah, karena hanya satu sesembahan yang ada di sorga. Nah, jelas di sini Yesus menyembah Tuhan. Nah, mari kita melihat. Ya. Tuhan itu sebetulnya tidak pernah turun menjelma menjadi manusia, tetapi ketika dia menyampaikan misi dan visi kehendak Allah dalam karya penyelamatan, dia mengutus malaikat. Karena kata malaikat dalam bahasa Arab malak. Malak artinya yang diutus. Tidak mungkin Allah telah ciptakan spesial untuk menyampaikan firman, mengutus malaikat untuk menyampaikan firman. Tidak mungkin dia mengutus dirinya sendiri. Ya.
Ya, jangan panjang lebar Pak Dente, biar kita kan kesimpulannya dulu Tapi ya. kan tidak ada, sebentar. Tinggal 2 menit. Tinggal 2 menit. Sabar. Tinggal 2 menit. Karena saya ini memiliki talenta untuk menyampaikan hukum. Ya, ini biar suatu bagian. Ini ya. Karena Yesus dikuasai oleh Roh Kudus, maka segala sesuatu yang dia sampaikan itu berasal dari Allah. Dan apa saja yang dia lakukan itu otoritas dari surga. Ketika Yesus mengatakan akulah yang awal dan yang akhir, sesungguhnya Allah yang berbicara lewat Roh Kudus. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Siapa yang berbicara? Yang berbicara itu adalah Allah melalui Roh Kudus. Jadi ketika Yesus berbicara sebelum Abraham ada, aku telah ada, Kristen langsung justice. Oh, ternyata dia adalah Tuhan. Dia tidak tahu, Kristen tidak tahu bahwa Roh Allah di dalam Yesus yang menggerakkan akal, kehendak, kemauan, emosi dan sebagainya. Bukan hanya Yesus seperti ini, para nabi-nabi itu diilhami oleh Roh Kudus. Apakah Nabi Musa disebut Tuhan? Tidak. Cuma Nabi Musa dikaruniakan, ya, seperti Allah, memiliki otoritas. Oke, demikian. Iya, baik Pak Dente. Pak Dente dengar baik-baik ya. Saya kan cuma nanya aja Pak Dente, jujur dulu Pak Dente, biar kita kan jangan panjang lebar ya. Iya, mengenai Tuhan ini dan Tuhan ini kan kami tadi jelaskan, makanya Pak Dente yang masuk. Saya tanya kepada Pak Dente ya, Tuhan dan Tuhan ini apakah bisa disematkan kepada manusia? Tolong Pak Dente jawab dengan jujur. Sekarang jawab Pak Dente. Ya. Saya telah katakan tadi, kata Tuhan itu sesembahan. Tuhan Pak Dente, Tuhan tapi juga Tuhan dan Tuhan. Kalau Tuhan itu ya disematkan kepada manusia ciptaan, karena Tuhan juga dalam bahasa Inggris Lord, ya. Oke, Pak Dente berarti ya udah jelas ya, Pak Dente di sini udah mengatakan bahwa Tuhan dan Tuhan itu sama dan bisa disematkan kepada manusia. Sepakat Pak Dente? Saya tidak mengatakan Tuhan dan Tuhan itu sama, ya. Pak Dente, saya katakan, ya aduh, kenapa lagi? Wah, Pak Joshua jangan mempelintir perkataan orang. Jangan memutar-balikan ya. Anda jangan memutar balik loh. Kata Tuhan itu Oke, lanjut dulu Pak Dente. Oke, aku dengar. sebutan terhadap Allah Sang Pencipta, sedangkan Tuhan itu sebutan manusia. Ya, ada beberapa ya. Oke, saya tunjukkan. Oke, baik Pak Dente. Ya. Nah, Pak Dente dengar dulu Pak Dente. Pak Dente tadi mengatakan bahwa Tuhan dan Tuhan itu bisa disematkan kepada manusia. Berarti Tuhan dan Tuhan sama nggak? Coba, karena dua-duanya itu bisa disematkan kepada manusia, maka sama nggak kata itu? Coba Anda jelaskan. telah memutar-balikan perkataan saya. Bukan Pak Dente, kan saya mau nanya jujur Pak Dente biar enak. Oke, host, ini orang sepertinya memutarbalikkan apa yang saya katakan. Pak Joshua, jangan Anda sekali-kali mempelintirkan perkataan orang. Dan Tuhan itu Beliau nggak sama. pernah menyamai-nyamai Tuhan dengan Tuhan loh. Saya katakan itu sebutan khusus Sang Pencipta, sedangkan Tuhan itu kata hormat bagi manusia. Jadi saya tidak pernah mengatakan ini sama. Ya, Yosua, Anda telah dibutakan. Itulah sebabnya Anda harus banyak belajar lagi. Ya. Iya Pak Dente. Ada beberapa contoh di dalam Bible ya. Saya Iya Pak Dente lanjut dulu. Kan pertanyaan saya kan maksudnya ya oke lanjut Pak Dente. Saya nggak suka apa yang dimaksud oleh Joshua ini, saya nggak suka. Dari tadi saya di bawah itu mendengarkan Pak Dente menjelaskan bahwa Tuhan itu berbeda dengan Tuhan. Joshua ini berusaha untuk memelintir perkataan. Turunkan aja, udah nggak berguna dia.
Dah, terima kasih. Assalamualaikum. Yosua. Waalaikumsalam warahmatullahi Kali-kali ya, Bukan ya. jangan turunkan biar kita diskusi. Jangan takut biar- Bang, biar kita itu jangan saling turunkan, membuka jangan wawasan. Bukan Tapi masalah Bang. takut, karena perkataanmu itu memelintir. Perkataanmu Joshua, kamu nggak hormat dengan orang tua. Kamu simak kupengmu, dari tadi aja aku di bawah aja nyimak. Bang, bahwa yang gimana namanya aku nggak Tuhan hormat sama itu orang berbeda tua, Bang? dengan Aku Tuhan. hormati, Bang. Itu Saya tidak marah, saya berpuasa, saya Izin, Islam. Tapi kalian, kamu Joshua, kamu yang nggak mendengarkan. Turunkan aja host. Ngapain dia? Nggak gunanya dia. Oke, Pak Denny saya sudah bacakan benar itu. Yohanes pasal 4 nomor 19. Kata perempuan itu kepadanya, ini kepada Yesus, Tuhan, ya, Anda bisa baca dari sana. Ini Disimak baik-baik Pak Joshua ya. Tuan ya di situ ya. Tuan, bukan nyata Tuhan. sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya, sekali lagi seorang wanita ini menyebutkan nyata bahwa Yesus adalah Tuhan dan seorang nabi. Seandainya di sini kita robah Tuhan, karena ada juga Bible mengatakan Tuhan. Misalnya ini dirobah Tuhan, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Masa Tuhan yang disebut ya sesebutan sesembahan adalah nabi? Masa Allah adalah nabi? Jadi benar ini nyata kepadaku bahwa engkau adalah Tuhan. Ya, Tuhan nyata kepadaku menurut seorang perempuan ini bahwa engkau seorang nabi. Jadi kalau dia Tuhan lalu disebut nabi, tidak cocok karena nabi itu sebutan sang pencipta. Nah, kita melihat ya. Yesus disebut Kristus. Kristus artinya yang mengurapi. Tidak mungkin Tuhan mengurapi Tuhan. Ya. Berdasarkan kitab Ibrani 1 nomor 9 Allah mengurapi Yesus. Lalu kita melihat ya fakta yang ada pada kitab ya. Ya. Kisah para Rasul. Saya tunjukkan di atas ini. Oke. Kisah para Rasul pasalnya yang keempat nomor 27 bagian B. Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi. Jadi di sini Yesus hamba. Kalau hamba berarti dia memiliki sang pencipta yang dia sembah. Hamba itu pelaku firman Allah. Hamba itu diberikan otoritas untuk menyampaikan kehendak Allah. Lalu di sini disebut yang engkau urapi. Jadi pengertian yang diurapi ibarat seorang raja pada kitab Tanak saat telah diurapi, sejak saat itu roh Tuhan menyertai dia. Yesus diurapi, sejak saat dia diurapi, roh Tuhan menyertai Yesus. Ya. Jadi di sini Yesus sebagai hamba dan yang diurapi. Jika ada yang mengatakan dia adalah sesembahan, dia telah memutarbalikan firman Tuhan ini, apalagi gali dalam teks asli. Oke, Pak Dente. Baik ya, Pak Dente, ini gini aja biar enak kita ngomong Pak Dente ya. Ya, gini ya. Ya, tadi saya sendiri dengar Pak Dente mengakui bahwa Tuhan dan Tuhan itu bisa disematkan. Aduh, ini orang tidak mengerti. Sekali lagi saya menyampaikan. Pak Danja stop, jangan emosi, tenang aja. Itu Ya, saya tenang. Yosua itu berkata benar Pak Danja ya, bahwa Tuhan Iya, benar, dan Tuhan benar. Dia Tuhan benar. dan Tuhan bisa disematkan kepada matahari, kepada air, Yes. kepada manusia. Jadi Yosua ini menuhankan manusia. Tunggu. Dia mengatakan bahwa saya, dengarkan dulu Pak Kripto. Dia mengatakan bahwa saya menyamakan. Katanya saya telah mengatakan ya Tuhan dan Tuhan itu sama. Dengarkan Pak Krito, jangan bela yang salah. Saya tidak pernah mengucapkan hal itu.
Saya mengatakan Tuhan, ya, sebutkan kata hormat kepada manusia. Lalu Tuhan itu adalah, ya, jabatan atau sebutan sang pencipta. Ya, sekali lagi Tuhan tidak sama dengan Tuhan. Oke, baik, Pak Dante. Diam dulu, Pak Cipto. Yosua, tenang. Diam dulu, biar enak kita ngobrol. Saya mau bicara sama Pak Dance. Pak Dance. Oke. Pak Dance itu membedakan antara Tuhan dan Tuhan. Bagus. Ya, tetapi Tuhan itu bisa dipakai kepada Tuhan. Kenapa? Yes. Bahasa Inggrisnya the Lord of Lords, ya. The whole, ya, the Lord L besar of Lords plural. Jadi penguasa, segala penguasa, dialah bagi orang Muslim, dialah Allah. Bagi orang Kristen, dialah Ab, Bapa. Bagi Yahudi, dialah Yehova. Ya, the Lord of Lords. Karena banyak penguasa di alam semesta ini. Ya, binatang penguasa, ya kan? Kepala bengkel juga penguasa, ya. Supir juga penguasa. Ya, banyak penguasa, tapi penguasa dari segala penguasa adalah Allah menurut Pak Dance. Menurut saya Ab, menurut orang Yahudi Yehova. Gitu loh. Paham? Pak Dance? Iya, paham Pak Cipto ya. Ya, Pak Cipto, saya tanya dulu ya. Ya, Pak Cipto mengatakan bahwa tadi udah sepakat sama saya bahwa kata Tuhan dan Tuhan itu bisa disematkan kepada manusia. Berarti dua kata itu sama-sama bisa disematkan. Sekali. Oh, ini dasar emang Yosua ini dasar penipu ini. Dasar bukan pendusta kamu ini. Dengan dulu Kripto, dengar dulu dari tadi saya simak ini. Iya, oke. Ya, biar kita maksudnya selesaikan dulu ini, Bang. Kamu itu memang dasar penipu kamu itu. Dengarkan dulu. Dari tadi sudah dijelaskan secara rinci. Kata Tuhan dan kata Tuhan itu berbeda. Walaupun penyampaian kata Tuhan kepada Tuhan, Tuhan itu yang maha pencipta, yang maha segala-galanya. Sedangkan Tuhan itu belum tentu tidak maha kuasa. Hanya punya kuasa. Tuhan itu kuasa, bukan maha kuasa. Sedangkan Tuhan itu maha kuasa, maha pencipta, maha segala-galanya. Sedangkan Tuhan itu tidak maha pencipta. Penguasa, hanya penguasa, tapi tidak maha penguasa. Dasar kau penipu kau. Memelintir orang ngomong. Enggak, Yosua tidak menipu. Tidak menipu. Dengar dulu, Kripto. Kau juga sama saja. Dengarkan dulu. Iya, Bang Miftah. Dengarkan dulu kau. Dari tadi kan sudah dijelaskan berulang-ulang kali, kamu diulang-ulang terus. Sudah, sekarang kayak gini aja, fokus saja. Kalau manusia itu maha kuasa atau kuasa? Kuasa. Yosua, jawab. Kalau manusia itu maha kuasa atau kuasa? Ya, baik. Biar kita kan enak, Bang. Jangan jawab dulu. Kalau manusia itu maha kuasa atau kuasa? Manusia itu maha kuasa. Belajar di mana kalau manusia itu maha kuasa? Bang, coba dengarlah. Jangan, maksudnya jangan. Saya jawab dulu. Kalau manusia itu maha kuasa atau kuasa? Iya, Bang. Kan aku bilang tadi manusia itu kan kuasa. Dengar nggak, Bang? Oke, silakan. Ya. Saya ulangi lagi kan pertanyaan. Menjelaskan. Kalau manusia itu maha kuasa atau kuasa, silakan. Kan aku bilang manusia itu berkuasa, ya bukan berkuasa. Kata yang tepat maha kuasa bagi manusia tidak. Itu adalah kuasa. Manusia maha kuasa Bang. tidak. Kata tepat itu. Manusia itu bukan maha kuasa tidak. Manusia itu kuasa, Bang. Manusia maha kuasa tidak. Manusia kuasa, maha, Bang, bukan maha kuasa. Oke, berarti kuasa ya. Nah, kalau Tuhan maha kuasa atau sekedar kuasa?
Iya, kalau Tuhan mah maha kuasa segala. Oke, siap. Kalau Yesus itu manusia atau bukan manusia? Yesus manusia. Berarti kalau Yesus itu kuasa atau maha kuasa? Yesus kuasa lah. Dia maha kuasa karena membangkitkan orang mati. Saya tanya lagi, kalau manusia itu kuasa, Tuhan maha kuasa. Kalau Yesus manusia atau bukan manusia? Ya iya, Bang. Tuhan kan bisa disematkan kepada manusia. Kenapa saya kau tidak bisa menanyakan memikir di itu. sini? Yang saya tanyakan, Yesus manusia Iya, atau bukan manusia? Jangan mengalihkan pertanyaan dulu. Kita bereskan kata Tuhan dulu, Bang. Enak. Yang saya tanyakan, Yesus manusia atau bukan manusia? Ya, aku bilang tadi Tuhan benar-benar manusia. Tapi kita bahas adalah Saya tidak menanyakan itu. Yang saya tanyakan, Yesus ini manusia atau bukan manusia? ya. Kenapa kamu begitu erat tidak mengakui kata Tuhan? Saya tidak menanyakan itu. Tadi sudah dibahas berulang-ulang. Yang saya tanyakan, Yesus ini manusia atau bukan manusia? Kan aku mengatakan Yesus itu benar-benar manusia. Saya tanya lagi, Yesus itu manusia Jangan atau bukan mute, manusia? Bang, biar kita kan diskusi. Ya makanya jawab sesuai dengan pertanyaan, karena sudah berulang-ulang. Di sini bukan gereja, di sini bukan tempat penipuan. Di sini bukan tempat penipuan dan pembohongan. Justru aku yang Saya tanya ulang, Yesus ini manusia atau bukan manusia? Kan aku bilang dia itu benar-benar manusia, benar-benar Tuhan. Dengar. Di mana dalilnya kalau Yesus itu benar-benar Tuhan dan benar-benar manusia? Ya iya, banyak ayat dalam. Silakan tunjukkan dalilnya di mana kalau Yesus itu benar-benar manusia dan benar-benar Tuhan. Silakan. Iya, baik ya. Tetapi itu kita mengalihkan topik, Bang. Tunjukkan dalil kalau Yesus itu benar-benar manusia dan benar-benar Tuhan. Silakan. Kenapa takut sekali kalian kalau bahas Tuhan dan Tuhan ini? Silakan tunjukkan dalil kalau Yesus itu benar-benar Tuhan. Silakan kajiannya Pak Dance lanjutkan. Kita di sini bukan untuk penipu ya. Oke. Oke ya, saya menyampaikan kajian. Maaf ya, di sini hujan lebat ya, memungkinkan nge-lag ini. Tapi mudah-mudahan ya tidak ada gangguan jaringan. Saya memulai ya dari Yohanes pasal 1 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4. Kenapa saya menyampaikan hal ini? Karena ayat ini dipakai oleh Oten mengatakan bahwa Allah telah menjelma menjadi manusia. Nah, hal ini suatu pembohongan besar. Ya, Allah tidak pernah menjelma menjadi manusia, tetapi Allah memberikan firman kepada Yesus. Ya, oke, saya akan membahas ini. Ya, saya bacakan ya sini. Oke. Pada mulanya firman itu ada. Jadi pada mulanya ya Allah menciptakan segala sesuatu melalui perkataannya, ya, bukan sumbangsi daripada Yesus. Oke. Dan kita melihat di sini firman itu bersama-sama Allah. Dan hal yang paling utama pada bagian yang ketiga ini, dan firman itu adalah suatu Allah. Ya, Anda harus ketahui ya, biasanya kata Allah ini Allahu besar itu adalah sesama yang benar. Kalau Allah huruf kecil itu adalah sifatnya Allah. Nah, di sini firman itu adalah suatu Allah. Nah, ini Allah huruf kecil, berarti itu sifatnya Allah. Nah, kita melihat di sini ada catatan kaki. Ya, di sini
bintang lalu C. Itu artinya keterangan ini ada pada bagian bawah. Nah, ini kita melihat pada bagian bawah ya 1.21 itu merujuk kepada Yohanes pasal 1 nomor 1 atau bersifat ilahi. Jadi yang dimaksudkan ya firman itu suatu Allah, firman itu adalah sifatnya ilahi ya. Firman itu bukan Allah tetapi sifatnya ilahi. Kita melihat ya pada Kisah Para Rasul pasal pertama ayat pertama ya. Di situ disebutkan logos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah kitab. Artinya logos dalam bahasa asli ya firman Allah yang ditulis oleh para nabi. Nah, saya berikan contoh begini ya. Ketika Allah menyampaikan firman-Nya kepada nabi melalui malaikat, itu dalam bahasa Yunani kata firman itu adalah rema, itu suara langsung. Dan ketika nabi menuliskannya itu adalah logos ya, tulisan adalah grafo. Nah, yang dimaksudkan Yohanes pasal 1 ya nomor 1 itu adalah logos ya, sifatnya Allah. Nah, mari kita melihat ya. Sebentar saya akan gali ke dalam bahasa Yunani. Namun kita gali dulu dalam bahasa Indonesia sini. Ayatnya yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Nah, ada kata melalui. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Sekali lagi ini tidak ada sumbangsi Yesus. Yesus di sini bukan pencipta. Yesus adalah manusia, bagian ciptaan Allah. Oke. Kita melihat dalam Bible Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Ya. Ya. Sebelum ini Bang Faruk tapi dorang tendang. Ya, sebelum saya masuk ke dalam bahasa asli, saya sebutkan dulu dalam bahasa Indonesianya sini. Oke. Yohanes pasal 1 nomor 14. Ya, kita pelan-pelan saja ya. Pelan-pelan supaya kita cepat mengerti, bukan buru-buru. Nah, ayatnya yang ke 14. Saya ikuti dulu ya. Saya ikuti dulu apa yang dikatakan dalam Bible ini. Kalam itu telah menjadi manusia lalu tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diterimanya. Ternyata yang disebutkan di sini manusia itu menerima kemuliaan. Apa kemuliaan yang diterimanya? Yaitu firman. Ya, mari kita melihat dalam bahasa asli. Nah, Yohanes pasal 1 nomor 14. Kai hologos sark egeneto. Nah, pengertian di sini kata logos itu firman-Nya Allah, bukan Allah. Lalu disebutkan ya sark egeneto. Egeneto artinya ya kita melihat dalam strong number-nya maka muncul di sini arise. Arise artinya muncul atau nampak, menunjukkan bahwa firman-Nya Allah itu nampak kepada daging. Oke, kita melihat ya. Kenapa saya terjemahkan daging bukan manusia? Kalau manusia antropos. Nah, benarkah ini adalah manusia? Kita lihat sark. Sark itu adalah flesh. Berdasarkan fakta yang ada ya, yang dimaksudkan oleh Oten, sark itu adalah manusia, adalah Yesus, itu tidak salah. Tetapi di sini Yesus menerima firman, bukan Allah menyelma menjadi manusia. Nah, kita melihat ya, bukti bahwa Allah memberikan firman kepada Yesus, bukan Allah menjadi manusia.
kita melihat pada ayat yang ke-32. Itu buktinya Yesus menerima firman, ayat 32. Ini masih Yohanes pasal 1 ayat 32. Ya. Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, ia tinggal di atasnya. Kalau Allah telah menjadi manusia, maka tidak mungkin roh Tuhan akan menyertai Yesus. Nah, bukti Yesus menerima firman ketika roh Allah menyertai dia. Ya. Lalu bukti selanjutnya pada ayatnya yang ke 18. Ya, ini masih Yohanes pasal 1. Maaf ya suara saya parau karena saya ini kurang sehat. Tapi saya tidak akan berhenti untuk menyuarakan kebenaran Islam walaupun kondisi saya ini kurang sehat. Oke. Kita melihat ayatnya yang ke-18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Bagaimana mungkin Yesus yang disebutkan oleh Oten dia adalah Allah sedangkan Yesus kelihatan. Nah, hal ini membuktikan apa yang saya sebutkan Yohanes pasal 1 ayat 14 itu berdasarkan bahasa asli egeneto sark egeneto. Sekali lagi, sark egeneto menunjukkan bahwa firman itu nampak kepada daging, ya. Firman itu nampak pada daging berdasarkan bahasa asli. Ya. Kaiho logos sark egeneto. Ya. Firman-Nya Allah, sifatnya Allah nampak kepada daging. Egeneto nampak atau kelihatan atau dipasang. Ya. Oke. Kalau kita menganalisa Yohanes pasal 1 nomor 14 ini, kita ya comparekan dengan ayat-ayat yang lain. Seperti dalam Bible, ya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau telah sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi di sini, Yesus menerima firman. Iya. Oke, demikian. Ini mungkin Bang Suma sudah mau siap-siap menyampaikan narasi. Silakan. Saya parkir dulu. Oke. Terima kasih Pak Dante atas kajiannya pada siang kali ini. Sebelum kita lanjut acara, kami sapa-sapa dulu nih tamu nih, ada 2 tamu. Selamat siang Pak Sagittarius. Sagittarius. Nggak ada. Pak Soso. Selamat siang Pak Soa. Nggak ada. Lanjut, Ustadz Miftah mungkin ada yang mau ditambahkan atau kajian lagi, silakan Pak Ustadz Miftah. Monitor Pak Sagittarius. Monitor. Ya, Muslim Lapor. Kristen enggak? Kristen, Pak. Oke. Silakan Anda bertanya atau diskusi dengan Pak Dante. Pak Dante, ya si mualaf ya, yang pendeta. Iya, ya benar. Oh, Pak Dante tadi bilang firman itu bukan Allah ya? Dance monitor. Saja Bang, Pak Sagittarius. Iya, Bang Sagittarius ini, Bang Sagittarius ini Kristen. Menurut Pak Dance itu apakah firman itu bukan Allah? Oke ya, Sagittarius gini. Gurunda belum monitor ya?
Gurunya Belum. monitor gurunya. Oke gini Bang Sagittarius. Sampaikan sesuatu. Gini, Bang Sagittarius, firman Allah Iya lanjut Pak Ustadz. Bang Sagittarius mengerti Ya. nggak apa itu arti firman? Iya, lanjut. Iya apa arti firman, ngerti nggak? Bagaimana? Iya abang mengerti nggak apa arti firman itu? Firman itu kalau bahasa aslinya dalam Alkitab itu logos atau pengetahuan. Dari mana itu pengetahuan itu? Dari mana itu kamusnya itu? Hologos. Iya dari mana? Dari mana kalau firman itu adalah pengetahuan? Pengetahuannya Allah. Hologos. Iya dari mana sumbernya?